Garut adalah salah satu daerah di Jawa Barat, merupakan daerah yang subur dan memiliki banyak tempat wisata. Salah satunya adalah Situ Bagenit, dan cerita ini adalah mengenai asal-usul terbentuknya Situ Bagenit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit, lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Kapannya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan kencang-kencang, aku nanti ada yang dengar. Kita harus sabar aja. Dia juga ada balasan yang setimpal buat orang yang sering aniaya. Kan Tuhanmu tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit. Garja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Ini boleh diperiksa lumbungnya. Lumbungnya sudah penuh diisi padi, bahkan beberapa padi sudah tanggap lagi. Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padi padaku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus mereka. Jangan sampai ada yang menjual padinya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan, bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan, sementara Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Hasil persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita akan terpaksa membeli beras di tetangga sebelah harganya lebih mahal dari kumpulan. Gerutuan para penduduk desa atas kesewenang-wenangan Nyai Endit. Siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan penduduk ini, mereka menderita karena hanya kelaparan saja. Sepertinya ini harus segera diakhiri. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Ini saya untuk tanya. Ada apa nih? Saya bertanya, di manakah orang yang paling kaya di desa ini? Oh iya, Endit. Rumahnya dekat dari sini, tinggal lurus, langsung belok kiri. Emangnya nenek ada apa ya? Saya mau minta sedekah. Tidak perlu, saya ingin tahu rahasia. Sehingga beritahu penduduk lain atau segera membeli akan ada bantuan. Karena yang mana mungkin ada banjir di aku akan memberi pelajaran kepada kamu. Bawalah barang berharga kalian. Setelah itu, si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah, demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras ini kotor karena terinjak kakimu. Saya meminta sedekah, mungkin ada sedikit sisa makanan yang saya makan. Saya sudah tidak makan. Apa peduliku, emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan ya beli sana, jangan minta. Pergi sana sebelum saya seret. Tapi si nenek tidak bergeming di tempatnya. Dindit, keluarlah, saya mau minta sedekah. Dindit. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak tapi tidak berhasil. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Sedang orang makan saja. Siapa kamu nenek
di depan rumah orang. Meminta sedikit makanan, saya sudah 3 hari tidak makan. Setelah tidak makan, kok minta sama saya? Tidak ada, pergi dari sini sebelum banyak lalat mencium baumu. Si nenek bukannya pergi tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah lalu memandangnya Indit dengan penuh kemarahan. Hai Indit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah tapi kau tidak bersyukur. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena memukul ini. Bersiaplah menerima hukumanmu. Hahaha, kau akan menghukumku. Tidak melihat seberapa banyak centeng-centengku. Tidak perlu rapat-rapat mengusirku, aku akan pergi dari sini. Jika kau bisa mencabut tongkat itu. Dasar nenek gila, apa susahnya ya buat tongkat ini? Lalu Nyai Indit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia mencoba dengan 2 tangan, masih tidak bergeming juga. Sialan, cabut tongkat itu para centeng. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek, namun meski sudah ditarik oleh 2 orang, tongkat itu tetap tidak bergeming. Haha, tenaga kalian tidak seberapa. Indit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara. Karenamu, kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Indit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintas sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Indit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.